Salam mangrover. Tak mau bibit-bibit mangrove yang telah kita tanam mati sia-sia, bukan? Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, maka setelah menanam mangrove, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan untuk mencegah kematian. Berikut ini kami sudah merangkum 5 pekerjaan yang harus dilakukan setelah menanam mangrove. Pekerjaan pemeliharaan dan monitoring adalah kegiatan penjagaan bibit-bibit mangrove yang telah ditanam. Pekerjaan ini sangat penting karena akan dapat menjaga kelulus hidupan bibit mangrove sehingga memiliki pertumbuhan yang optimal. Suksesnya kegiatan ini akan menjamin keberlangsungan program konservasi penanaman mangrove kita di masa depan. Kegiatan ini terdiri dari 5 pekerjaan, yaitu penyiangan dan penyulaman, penjarangan, perlindungan tanaman, pengukuran pertumbuhan, dan pekerjaan lainnya. Yang pertama, penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan apabila kelulus hidupan bibit-bibit mangrove yang telah ditanam terus-menerus mengalami penurunan. Penyiangan dilakukan dengan penyulaman, yaitu mengganti bibit-bibit mangrove yang telah mati dengan bibit-bibit mangrove yang baru. Selain itu, juga dilakukan penebasan terhadap tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar mangrove untuk mengurangi persaingan, sehingga bibit-bibit mangrove yang telah ditanam bisa tumbuh dengan baik. 3 bulan setelah penanaman, dilaksanakan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan tanaman. Apabila ada tanaman yang mati, harus segera dilaksanakan penyulaman dengan tanaman yang baru. Pada lokasi penanaman yang agak tinggi atau frekuensi genangan air pasang kurang, perlu mendapat perhatian lebih intensif dalam pemeliharaannya. Hal ini disebabkan pada lokasi tersebut akan cepat ditumbuhi kembali oleh jenis pakis-pakisan. Jadi, apabila kelihatan tumbuhan pakis mengganggu pertumbuhan anakan mangrove, perlu segera diadakan penebasan kembali. Kegiatan penyiangan dan penyulaman ini dilakukan sampai tanaman berumur 5 tahun. Yang kedua, penjarangan. Kegiatan penjarangan diperlukan untuk memberi ruang tumbuh yang ideal bagi tanaman, yaitu agar pertumbuhan tanaman dapat meningkat dan pohon-pohon yang tumbuh bisa sehat dan baik. Hasil penjarangan ini dapat dimanfaatkan untuk bahan baku arang, industri chip atau kertas, kayu bakar, bahkan untuk makanan kambing. Yang ketiga, perlindungan tanaman. Mangrove dalam pertumbuhannya mempunyai masa-masa kritis. Oleh karena itu, perlindungan tanaman mangrove dari hama yang merusak, mulai dari pembibitan hingga mencapai anakan, perlu dilakukan agar pertumbuhannya dapat berlangsung dengan baik. Sampai dengan usia pembibitan 1 tahun, batang mangrove sangat disukai oleh serangga atau katam atau kepiting. Menurut pengalaman, 60-70% mangrove akan mati sebelum berusia 1 tahun karena digerogoti serangga atau ketam atau kepiting. Di berbagai tempat seperti di Trimulyo Semarang dan beberapa lokasi di Demak, terkadang ditemukan juga kambing yang memangsa bibit-bibit yang baru saja ditanam. Untuk mengatasi hama bisa dilakukan dengan beberapa cara. Buah Rhizopora spp, Bruguiera spp, dan Seriops spp yang akan digunakan sebagai bibit dipilih yang telah cukup matang. Tanda-tanda kematangan buah ditunjukkan oleh keluarnya buah dari tangkai. Buah kemudian disimpan di tempat yang teduh, ditutup dengan karung goni setengah basah selama 5-7 hari. Penyimpanan selama itu dimaksudkan untuk menghilangkan bau atau aroma buah segar yang dimiliki buah yang sangat disenangi oleh serangga, gastropoda, dan juga kepiting. Setelah itu, mangrove siap untuk disemai pada polybag. Serangga tidak suka menempel pada daun yang terdapat garam. Karena itu, biasanya dilakukan penyemprotan air laut secara periodik, bisa sekali seminggu selama 8 minggu. Dengan alat semprotan pertanian untuk mencegah parasit berkembang biak. Masing-masing pohon hanya memerlukan 2-3 menit penyemprotan. Sehubungan dengan suplai air laut untuk penyemprotan, akan lebih efisien bila dilakukan saat pasang. Hama lain yang juga sering menyerang tanaman mangrove pada usia muda adalah kutu loncat. Serangan hama ini dicirikan oleh warna daun tanaman menjadi kuning, kemudian rontok dan tanaman menjadi mati. Bila serangan hama ini terjadi, sebaiknya tanaman yang terserang dimusnahkan saja, agar menghambat penyebarannya pada tanaman yang lain. Sementara itu, untuk serangan kambing, dilakukan dengan cara negosiasi dan sosialisasi program rehabilitasi mangrove kita dengan pengembala setempat, dan himbauan agar tidak mengembalakan kambing di sekitar lokasi tapak. Selama masa pasca penanaman, sering terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh tanah lunak, angin kencang, ombak tinggi, arus air yang keras, minyak, sampah, dan lumut laut yang mengakibatkan tanaman menjadi roboh. Untuk menanggulanginya, dilakukan dengan menancapkan kembali ajir yang roboh dan mengikatnya dengan tali ke tanaman agar tegak kembali. Yang keempat, pengukuran pertumbuhan. Pengukuran pertumbuhan dilakukan dengan mengukur pertambahan tinggi atau panjang plumula, jumlah daun yang mekar, jumlah pasangan daun, dan jumlah cabang. Pengukuran ini diadakan untuk mengetahui dan meneliti seberapa besar kelulus hidupan bibit-bibit mangrove yang telah ditanam. Pengukuran dilakukan dalam rentang waktu 3 bulan sekali
dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat sekitar di lokasi penanaman. Pada bulan pertama, belum dilakukan pengukuran pertumbuhan terhadap bibit-bibit mangrove yang hidup. Pengukuran pertumbuhan baru akan dimulai setelah bibit berumur 3 bulan. Bagian tanaman mangrove yang tumbuh dan berkembang bernama plumula atau pucuk daun muda. Bagian tanaman mangrove inilah yang menjadi indikator pertumbuhan. Walaupun ada daun bibit mangrove-nya yang telah layu dan kering. Yang kelima, pekerjaan lainnya. Kerjasama dengan lembaga penelitian atau instansi lainnya bisa dilakukan apabila terjadi hasil penanaman yang tidak maksimal. Untuk memperoleh rekomendasi terhadap tata cara penanggulangan dampak yang diperoleh dari saran dan pengalaman tentang penanaman bibit mangrove yang diadakan di daerah lain. Jangan lupa, setelah melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan kegiatan, maka tulislah dan publikasikan pengalaman pekerjaan mangrove ini ke media sosial dan website terkait untuk menginspirasi penggiat mangrove yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya untuk diimplementasikan di daerah mereka masing-masing. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut seputar mangrove, dapat ditanyakan melalui DM di media sosial kami atau melalui WhatsApp official Mangrove Max. Dadah! Semangat mangrover!